Halo Miss Mary dan teman-teman, saya Genesis dari Biologi 3. Saya akan menjelaskan tentang penyakit GERD. Nah, GERD atau gastroesophageal reflux disease merupakan penyakit yang menyerang sistem pencernaan lambung yang terjadi ketika asam lambung naik kembali ke esofagus atau kerongkongan dikarenakan sphincter sebagai katup yang menghubungkan antara lambung dan juga kerongkongan itu melemah. Saya akan jelaskan juga kenapa asam lambung dan GERD itu tidak sama, karena GERD itu lebih parah dan juga dapat menyerang dalam jangka waktu yang panjang dan juga menurunkan kualitas hidup dari penderita tersebut. Saya akan menjelaskan apa penyebab-penyebab dari GERD ini. Yang pertama ada kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok, karena nikotin itu merupakan kandungan yang dapat melemahkan sphincter esofagus bagian bawah yang dapat memicu GERD. Yang kedua, diet ekstrim atau telat makan saat puasa karena dapat memicu produksi asam lambung berlebihan sehingga saat makan itu peningkatan asam akan lebih dan juga menyebabkan reflux asam. Sering makan dan juga yang ketiga adalah sering makan dalam porsi besar atau makan pada tengah malam karena tekanan lebih besar sehingga memicu asam lambung yang terproduksi lebih besar daripada biasanya. Yang keempat ada mengonsumsi makanan yang asam, berlemak atau pedas dan juga mengonsumsi minum berkafein, alkohol dan juga bersoda, di mana semua kandungan tersebut dapat menyebabkan pelebaran dan juga pengenduran sphincter esofagus bagian bawah, juga pelemahan sphincter esofagus bagian bawah yang memicu penyakit GERD. Selanjutnya saya akan menjelaskan gejala awal dari GERD. Yang pertama adalah rasa pahit di mulut dikarenakan cairan asam itu naik ke dalam kerongkongan pada mulut dan mengubah rasa yang ada pada lidah dari netral menjadi pahit. Itu karena perusakan jaringan yang terjadi selama GERD itu terjadi. Yang kedua ada bau mulut terjadi karena asam lambung itu tercampur dengan udara yang keluar dari pernapasan itu yang menghasilkan bau mulut yang tidak sedap, dan juga terjadi karena pembusukan makanan yang terjadi yang terkena asam dan juga menjadi tanda awal masalah dari GERD ini. Yang ketiga ada nyeri menelan atau kesulitan menelan dikarenakan iritasi yang terjadi di kerongkongan dikarenakan terus menerus naiknya asam lambung dari lambung ke esofagus. Yang terakhir adalah mual. Mual itu terjadi karena asam lambung itu kembali ke tenggorokan ataupun kerongkongan yang mempengaruhi saluran pencernaan atas yang dapat menciptakan rasa tidak enak ataupun mual selama kita mengalami GERD ini. Saya akan menjelaskan gejala kronis dari GERD. Yang pertama ada regurgitasi atau terjadinya sphincter esofagus yang melemah dan juga otomatis membuka yang menyebabkan makanan dan asam lambung itu naik ke atas mulut ke mulut kembali. Selanjutnya adalah karies gigi yang disebabkan oleh asam lambung yang sering naik ke mulut yang merusak enamel gigi. Yang ketiga ada batuk kronis yang muncul akibat iritasi kerongkongan dari asam yang naik yang menyebabkan peradangan. Selanjutnya adalah sakit tenggorokan atau suara serak yang terjadi karena asam yang naik ke kerongkongan dan juga pita suara yang menyebabkan peradangan dan juga perubahan suara. Saya akan jelaskan cara mencegah GERD. Yang pertama, turunkan berat badan jika overweight agar tidak terjadi tekanan yang menyebabkan produksi asam lambung yang berlebihan. Hindari makan dalam jumlah besar agar terjadinya penurunan produksi asam lambung dan juga penurunan resiko reflux. Yang ketiga ada hindari berbaring setelah makan agar tidak horizontal, agar tidak mudah untuk langsung naik dari lambung ke arah kerongkongan. Selanjutnya adalah hindari rokok karena nikotin mengandung suatu kandungan yang dapat melemahkan sphincter esofagus bagian bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah yang dapat diambil oleh dokter untuk menghadapi GERD. Yang pertama endoskopi adalah endoskopi itu mendeteksi peradangan luka yang terjadi pada organ-organ kita. Yang kedua ada pengukuran tingkat keasaman pH kerongkongan yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana asam lambung itu sudah naik ke arah kerongkongan. Yang ketiga foto ronsen untuk melihat apakah struktur lambung dan juga kerongkongan sudah masih baik-baik saja atau sudah rusak dikarenakan asam lambung ini ataupun GERD ini. Yang keempat adalah manometri esofagus, itu ketika kita mengukur tekanan dalam kerongkongan seperti mengukur juga pergerakan otot esofagus apakah masih baik dan juga masih bisa menyebabkan reflux asam. Saya akan menjelaskan juga obat-obat yang cocok untuk mengatasi penyakit GERD. Ada antagonis hidrogen misalnya cimetidine dan famotidine untuk menstopkan produksi asam lambung yang berlebihan. Yang kedua ada penghambat penguap proton sebagai yang bertanggung jawab dalam memproduksi si asam lambung ini dengan di-stopkan dengan obat-obat seperti esomeprazol, lansoprazol dan juga omeprazol juga pantoprazol untuk menstopkan produksi asam lambung yang dapat memicu GERD. Yang terakhir adalah prokinetik misalnya metoclopramid dan juga domperidon sebagai peningkatan mobilitas dan juga gerakan otot pada saluran pencernaan khususnya di bagian lambung dan juga esofagus yang dapat menstopkan juga produksi asam lambung yang berlebihan. Saya akan menjelaskan jika sudah terjadi komplikasi serius kita dapat melakukan apa yang pertama ada peningkatan LES atau lower esophageal sphincter untuk mencegah terjadinya asam lambung yang naik ke esofagus sehingga dapat mempercepat pemulihan pasien. Yang kedua ada pemasakan alat rinse ataupun cincin dipasang pada sphincter agar dapat menjaga asam lambung itu terus tidak terproduksi sehingga tidak terjadi GERD ini. Ini merupakan salah satu prosedur yang sangat invasif dan juga minimal invasif dan juga umumnya lebih sedikit menimbulkan efek samping dibandingkan dengan fundoplication. Selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasi yang serius setelah tidak dapat diatasi lagi. Pertama ada esofagitis atau peradangan pada lapisan esofagus akibat iritasi oleh asam lambung. Yang kedua ada penyempitan kerongkongan ataupun strictur ketika esofagus itu naik yang disebabkan oleh peradangan produksi itu atau asam lambung yang sering naik. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan menahan ataupun disfagia. Yang ketiga ada esofagus baret, yaitu kanker esofagus atau kanker kerongkongan karena naik terusnya asam lambung yang berulang dari lambung ke arah kerongkongan. Yang terakhir ada aspirasi paru, terjadi ketika asam lambung dan isi lambung lainnya itu naik terhidup ke dalam paru-paru bukan malah ke kerongkongan ataupun ke mulut yang menyebabkan peradangan di saluran pernapasan ataupun aspirasi pneumonia yang menyebabkan aspirasi paru. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.